Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan ini saya akan eh, membagikan ya tutorial mengenai tentang cara penggunaan Mendeley, sebuah database, ya, sebuah database untuk mengelola referensi kita agar memudahkan kita dalam menulis karya tulis ilmiah. Nah, baik yang pertama, silahkan bagi yang belum mempunyai account Mendeley ya, dibuat terlebih dahulu dengan cara mengetik saja Mendeley di Google ya dan pilih web yang mendeley.com ini. Setelah itu diklik, silakan kalian create free account. Create free account, tulis email, password, nanti kalau diminta data-data lain silakan nanti diisi gitu ya. Nah, terus nanti ada verifikasi email juga diverifikasi di emailnya gitu. Nah, gunakanlah email yang memang email pribadi ya, memang digunakan untuk keperluan profesional. Nah, selanjutnya, nah silahkan kalian bisa mendownload ya, mendownload Mendeley-nya. Nah, download now for Windows ya, apabila Mac, download di Mac atau Linux, download di Mendeley Reference Manager for Linux gitu ya. Nah, apabila Windows, silahkan diklik download now for Windows ya, diklik saja, nanti dia akan otomatis mendownload karena saya sudah di-download, jadi saya tidak perlu untuk mendownloadnya. Apabila sudah selesai, jadi nanti tinggal dijalankan saja aplikasinya dengan di double klik. Nah, ikuti saja langkah instalasinya seperti itu. Nah, langkah selanjutnya adalah silakan eh, buat akun Microsoft apabila belum ya. Jadi silakan ketik di Google aja login Microsoft gitu ya. Nah, pilih yang paling atas ini, diklik. Nah, ini kan ada bagian masuk ya, silakan klik masuk. Nah, tapi kan kita belum punya account. Nah, apabila punya account, buatlah sekarang. Buat account sekarang. Nah, masukkan email. Nah, baiknya email yang digunakan adalah email yang sama dengan pada saat menggunakan atau mendaftarkan akun Mendeley. Kenapa? Karena kita kan terbiasa bekerja di Office-nya Microsoft ya, namanya Microsoft Word. Dan di Microsoft Word itu eh, nanti kita akan install plugin add-on tambahan ya, yaitu Mendeley Site, nah, supaya nanti bisa bekerja langsung di Microsoft Word-nya. Nah, jadi silahkan dibuat terlebih dahulu akun Microsoft-nya ya, sama seperti buat akun-akun pada umumnya, masukin email dan lain-lain ya. Nah, terus diverifikasi. Nah, seperti itu. Baik, apabila sudah semua ya. Nah, eh, saya coba contoh ya. Ya, apabila sudah semua, silakan setelah buat account Instagram Mendeley-nya ya, masuk ke aplikasi Mendeley dan masukkan password sesuai dengan account yang sudah dibuat. Nah, oke, jika sudah loading. Nah, tampilannya kurang lebih akan seperti ini ya. Mungkin kalau apabila masih belum menggunakan dia masih kosong ya. Nah, seperti itu. Jadi langkah selanjutnya adalah silakan download eh, Mendeley Site for Windows, for Microsoft Word, sorry. Nah, diklik saja. Nah, nanti dia akan masuk ke seperti ini ya, Microsoft Store. Nah, itulah kenapa harus penting kita mempunyai akun Microsoft. Karena dia kalau misalnya nggak punya akun, dia nggak bisa kita klik Get It Now. Nah, jadi silakan saja kalau sudah start seperti ini, dia Get It Now-nya biasanya biru ya. Terus diklik saja. Nah, baru nanti dia akan menginstal otomatis di Microsoft Word Anda sekalian. Oke. Nah, setelah itu, setelah terinstall juga di Microsoft Word-nya ya, kita langsung coba eh, tutorial, tutorial bagaimana cara penggunaannya. Nah, yang pertama, di sini saya ngambil hasil jurnal yang sudah saya publish sendiri ya. Jadi ada sumber ya di introduction atau pendahuluannya. Nah, ini ada tulisannya seperti ini ya, keberadaan gulma bla 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 ya. Nah, sampai dengan saya ambil dua paragraf saja dan ada tiga sitasi di dalam ini ya. Nah, ini merupakan daftar pustakanya ya. Nah,
apabila kita terbiasa mengerjakan secara manual, nanti seperti ini ya. Nah, ini kan masih polosan ya, masih belum ada citasi ya, mungkin masih ada belum belum ada daftar pustaka. Ini saya dilihat aja dulu. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita terbiasa manual, misal ini Rahmadi et al. 2021. Kita coba cari artikel ini ya. Nah, resisten status ini ya. Nah, kita coba cari artikelnya di Google Scholar, misal ya. Nah, keluar kan seperti ini. Kita buka ya, biasanya kalau manual kan ya dibuka ya pasti ya, karena kan harus belajar ya. Oh, sorry. Ya. Oh, nggak bisa ya. Oh, nggak, di sini saja. Saya sudah mendownload. Ya, baik. Misalnya ada artikel seperti ini, ya, yang saya citasi di tulisan saya di pada bagian ya dampak negatif dari gulma. Terus kalau secara manual pasti kita bekerjanya seperti ini. Misal ya, persaingan intensif bla bla bla. Kita mau tulis penulisnya. Oke, Rahmadi kan kita ambil nama belakang ya. Karena lebih dari dua orang, kita tulis et al gitu. Rahmadi et al tahun berapa itu? Tahun 2021. Nah, terus kita mau nulis daftar pustakanya. Rahmadi, koma, R, Rizky ya. Nah, terus tulis lagi ini ada Nani Seriani. Berarti Seriani, koma, N. Terus Yusnita, Yusnita ya. Nah, kalau misalnya penulisan daftar pustaka kan biasanya dua suku kata ya. Nah, kalau apabila namanya hanya satu suku kata, biasanya diulang kembali. Misalnya Yusnita, Yusnita. Artinya seperti ini, Yusnita, koma, Y. Nah, terus Hidayat Puji Siswanto. Puji Siswanto. Hidayat. N, karena terakhir ya. Dwi Hapsoro. Hapsoro, koma, Dwi. Ya. Bisa N atau logo dan ya. Nah, terus titik gitu ya. Atau seperti apalah tata cara penulisan daftar pustakanya ya. Dia mengikuti APA atau seperti apalah sumber ininya ya. Nah, terus kita info tahunnya. Tahunnya 2021. Nah, dan kita apa namanya ketik judulnya ya. Apa ya resisten status ini ya. Nah, kita copy. Nah, copy. Nah, habis itu nama jurnal kan kalau APA ya. Nama jurnal. Nah, biodiversitas. Lalu volume nomor sama halaman. Misalnya nomor 22 volume berapa, nomor berapa, isu berapa maksudnya. Terus halaman 2829 sampai 2838. Artinya ya, kita sudah menghabiskan waktu berapa menit nih hanya menuliskan satu daftar pustaka saja. Nah, dengan Mendeley ini semua bisa dibuat lebih simpel, lebih cepat ya, sehingga kita eh, bisa mengerjakan hal lain gitu ya, nggak habis waktunya di sini gitu. Nah, caranya seperti apa? Nah, kita coba di bagian yang Mendeley kita saya siapkan. Nah, kan tadi ada eh, jurnal judulnya ini ya, present status bla 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 yang mau saya pakai. Nah, terus eh, saat saya cari di Scholar ya, sudah keluar ya. Caranya kita download ada beberapa macam sih ya untuk Mendeley ya. Yang pertama, kita bisa add reference melalui file. Jadi kita download
file PDF jurnalnya, terus kita import ke Mendeley melalui eh, skema ini. Nah, yang kedua, kita bisa dengan lebih simpel ya, import library, tapi kita download file contohnya dengan format .ris. Nah, nanti akan kita aplikasikan. Nah, yang terakhir, kita bisa create manual. Create manual ini biasanya ya, untuk sumber-sumber yang memang tidak ada di internet. Contoh, buku bukunya itu bagus ya, tulisannya apa namanya, informatif dan mau kita citasi, tapi dia tidak ada di internet, tapi kita punya bukunya. Nah, boleh ditulis di sini ya. Contoh, pilih bagian book. Nah, judul bukunya apa? Misal bioherbisida. Penulisnya, penulisnya misal Rahmadi Rizky. Ingat selalu gunakan nama akhir ya, eh, nama dari suku kata nama di akhir ya, baru nanti nama awal, tengah dan selanjutnya gitu. Misalnya namanya Rizky Ahmad Jainuddin Rahmadi. Nah, ya berarti tulisnya Rahmadi Rizky Ahmad Jainuddin. Nah, yang terpenting kita langsung ke last name-nya apa. Nah, seperti itu ya. Terus tahunnya tahun berapa? Misal tahun, karena udah lama gitu, tahun 2000. Terus edisi berapa? Misalnya edisi satu, editornya siapa ya? Semakin lengkap menulis metadata reference manualnya semakin bagus. Terus city kota, kotanya di mana? Misal Bandar Lampung. Publishernya siapa? Misal DRJ Publisher seperti itu. Bulannya kapan? Apa namanya? Dipublishnya. Nah, seperti itu. Misal bulan 11 gitu ya. Kalau ada ringkasan eksekutif atau abstrak ya silakan. Nah, terus add entry. Nanti keluar ya. Nah, setelah keluar, kita bisa update nih. Bisa kita update dan kita klik ya. Apa yang kurang ya. Misal ada volume, ada halaman, halamannya berapa halaman gitu ya. Nah, terus kalau apa namanya udah ada ISBN-nya, ISBN-nya berapa. Nah, seperti itu. Nanti diisikan di sini. Oke, itu ada tiga cara tadi ya, untuk kita bagaimana masukin sumbernya ke Mendeley. Nah, selanjutnya ya, setelah kita masukkan sebagai contoh ya, kita akan masukkan file Richman ya. Nah, kita klik site di sini, kita klik site, nah, terus kita pilih eh, klik yang bagian Refman ya, klik bagian Refman. Nah, dia nanti akan ke download. Nah, lalu balik ke Mendeley ya, tinggal add reference, import import library, pilih yang file.ris, pilih file.ris. Nah, nanti kan pergi ke folder tempat kalian menyimpan hasil downloadan ya, misal ini tadi. Nah, terus klik open. Nah, nanti dia akan mengupload. Nah, seperti itu. Nah, nanti dia akan keluar di sini ya. Dan biasanya infonya itu sudah baik, sudah bagus gitu ya. Judulnya ada, siapa penulisnya, tahun, nomor, volume, ya, halaman, jurnalnya apa namanya gitu ya, sampai ke ISSN seperti apa. Biasanya kalau misalnya diminta DOI ya kita tinggal isikan DOI-nya. Seperti itu. Setelah sudah, ya, ini saya hapus karena saya sudah mendownload sebelumnya. Karena kalau misalnya dia double-double, dia akan terbaca Rahmadi A, Rahmadi B, nah seperti itu ya. Jadi saya hapus saja gitu. Nah, kalau sudah kita masukkan ke Mendeley Reference, kita balik lagi ke tulisan kita tadi, ya. Nah, terus kan kalian sudah menginstal Mendeley Site for Windows, ya. Tinggal kalian cek di sini apakah sudah terinstall dengan baik atau enggak. Klik Reference, ya. Terus di sini ada bagian Mendeley Site. Nah, seperti itu. Nah, dia nanti akan keluar dan biasanya diminta login, ya. Silakan login saja dengan akun yang sudah dibuat di akun Mendeley-nya. Tadi kan siapa nih tadi yang kita ingin citasi? Oh, Ramadi ya. Ramadi
2021. Nah, Rahmadi aja gitu. Contoh ya kan. Mana ini tadi? Ini Rahmadi ya. Tadi kan resisten status ini ya. Kita tinggal klik aja insert citation. Nah, beres. Terus yang keduanya apa namanya? Ini Satis Kumar ya. Satis Kumar. Silakan nanti dilakukan dengan cara yang sama di sini ya. Nah, setelah di-download nanti masukkan matriksnya atau filenya, masukkan ke dulu. Coba Satis, Satis Kumar. Oh, Satis ya. Nah, ini ya. Nah, silakan insert saja insert caption. Nah, seperti itu. Terus ini ya, menurunkan hingga 86%. Tentunya kan hasil riset ya. Makanya kita harus citasi. Siapa yang nulis? Yang nulis kanan. Nah, kanan ya. Kita tulis kanan di sini. Kanan. Nah, ini ya. Nah, yang tadi kita coba kita download dan untuk menulis itu kanan. Dengan mudahnya kita akan membuat daftar pustaka. Ya, tentunya sudah benar ya, sesuai dengan panduan dan lain-lain. Dengan cara gimana? Tinggal klik aja titik 3 di sebelah sini. Klik insert bibliografi. Ya. Nah, terus klik continue. Udah beres. Dia akan keluar seperti ini aja. Ya. Dan sudah lengkap, sudah berurutan abjad ya, dan lain-lain. Terus kalau misalnya citation file kita berbeda, tinggal kita ganti aja. Di sini kan saya di APA ya, American Physiological Association, 7 edition. Misal di kampus kalian ada masing-masing format tulisan, tinggal ganti aja. Kalau saya di Politeknik Negeri Lampung, tinggal klik aja Politeknik Lampung. Nah, tinggal diklik update, ya, sudah beres semua. Ya, yang tadinya et al jadi DKK, cara di Politeknik Negeri Lampung. Nah, jadi Mendeley ini sangat mempermudah ya, mempermudah dalam hal kita memanage ini ya sumber data literatur kita. Bayangkan kalau menulis literatur sumber sampai 20-30 tapi nulisnya manual, ya bisa dibayangkan bagaimana menyita waktunya. Nah, dengan Mendeley ini mempermudah semuanya dan bisa kita update-update sesuai dengan citation style. Dengan apa? Kita kalau mau format IEEE, tinggal update aja. Nanti secara otomatis nih. Nah, 1, 2, 3, gitu ya. Jadi secara otomatis akan mengupdate seperti itu tuh. Nah, terus daftar pustakanya bisa kita masukkan juga ya. Nah, yang IEEE. Udah gitu aja. Simple ya. Nah, jadi harap diharapkan ya bisa diaplikasikan pada semua mahasiswa. Baik, itu saja ya. Silakan diaplikasikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.